Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobari. Saya dari Universitas Penimbagraha, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Saya di sini akan mengulas secara singkat materi tentang mata kuliah pengantar manajemen untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Abdul Wahid Al-Farizi. Kerja tim dalam organisasi melibatkan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, serta saling mendukung satu sama lain untuk mencapai hasil yang optimal. Kerja tim dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi dalam organisasi karena setiap anggota tim dapat memberikan kontribusi dan keahlian mereka. Selain itu, kerja tim juga dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja anggota tim karena mereka mendapat merasa dihargai dan terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki komunikasi yang efektif, memahami tujuan yang sama, dan memiliki keterampilan interpersonal yang baik. Selain itu, manajemen yang baik juga diperlakukan untuk memastikan bahwa kerja tim berjalan dengan lancar dan efektif. Komitmen organisasi adalah tingkat kesediaan seseorang untuk tetap berada dalam organisasi dan berkontribusi secara positif pada organisasi tersebut. Terdapat tiga jenis komitmen organisasi, yaitu komitmen afektif, kontinu, dan normatif. Komitmen afektif adalah komitmen yang berdasarkan pada perasaan positif terhadap organisasi, seperti rasa bangga atau rasa memiliki terhadap organisasi. Komitmen kontinu adalah komitmen yang didasarkan pada biaya yang dikeluarkan jika keluar dari organisasi, seperti biaya waktu atau biaya finansial. Sedangkan komitmen normatif adalah komitmen yang didasarkan pada nilai-nilai moral atau etika yang dipegang oleh organisasi. Semua jenis komitmen ini dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi, seperti tingkat keterlibatan dalam pekerjaan atau keinginan untuk tetap berada dalam organisasi tersebut. Untuk meningkatkan komitmen organisasi, penting untuk memastikan bahwa anggota organisasi merasa dihargai, memiliki kesempatan untuk berkembang, dan memiliki peran yang penting dalam organisasi. Pengendalian adalah suatu proses yang melibatkan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. Proses pengendalian meliputi langkah-langkah seperti perencanaan, pengukuran, analisis, dan tindakan perbaikan. Pertama-tama, perencanaan dilakukan untuk menetapkan tujuan dan standar kinerja yang diharapkan. Kemudian, pengukuran dilakukan untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Setelah itu, analisis dilakukan untuk menentukan penyebab masalah atau kelemahan yang ditemukan. Terakhir, tindakan perbaikan dilakukan untuk memperbaiki masalah atau kelemahan yang ditemukan dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pengendalian dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik di masa depan dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pengelola konflik antara anggota organisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti berkomunikasi secara terbuka dan jujur untuk memahami sudut pandang masing-masing anggota, mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak, dan mempertimbangkan kepentingan organisasi secara keseluruhan. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa setiap anggota merasa didengar dan dihargai, serta memperhatikan kepentingan organisasi secara keseluruhan. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengelola konflik antara anggota organisasi adalah menggunakan teknik negosiasi, mediasi, atau konseling. Dengan mengelola konflik dengan baik, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengevaluasi kinerja atau keefektifan suatu program, proyek, atau kegiatan. Evaluasi dapat dilakukan untuk menentukan apakah program atau kegiatan tersebut mencapai tujuannya, serta untuk mengevaluasi manfaat dan biaya terkait dengan program atau kegiatan tersebut. Evaluasi juga dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi kelemahan atau masalah dalam program atau kegiatan, serta untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Ada beberapa jenis evaluasi, seperti evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan evaluasi efektivitas.
Evaluasi formatif dilakukan selama proses program atau kegiatan sedang berlangsung, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program atau kegiatan selesai. Evaluasi efektivitas dilakukan untuk menilai apakah program atau kegiatan tersebut mencapai tujuannya secara keseluruhan. Teknologi informasi meliputi berbagai teknologi dan perangkat yang digunakan untuk mengelola informasi dan data dalam organisasi. Beberapa teknik informasi yang umum digunakan di berbagai organisasi adalah sistem manajemen basis data, perangkat lunak, pengelolaan kata, perangkat lunak pengelolaan angka, jaringan komputer, dan internet. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, serta untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan informasi. Selain itu, teknologi informasi juga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan analisis data, serta untuk memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara pengetahuan